Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan saya Muhammad Ridho Firdaus. Saya Seira Dwi Cantika. Saya Dita Rusli. Saya Nura Alfia. Saya Yulaidra Fadila. Saya Fauziana Sastra. Kami akan menjelaskan materi ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu apa? Menurut aku, ketahanan nasional itu suatu upaya pemerintah dalam mempertahankan negaranya. Kalau menurut aku, juga sama. Kalau misalkan mungkin pemerintah menyuruh warga-warganya untuk mempertahankan gitu nasional. Terus gimana cara kita gitu buat kita mempertahankan ketahanan negara kita? Caranya mungkin dengan itu akan melaksanakan upacara mungkin setiap hari sama melaksanakan upacara. Terus menurut negara Indonesia itu udah terbebas belum dari ancaman-ancaman baik dari luar atau dari dalam negeri? Kalau menurut aku sejauh ini sih terlihat aman-aman aja gitu ya. Kalau buat ancaman dari dalam negerinya, kalau dari luar mungkin masih banyak gitu ya beberapa warga gitu yang ibaratnya tuh terkontaminasi gitu dari pendapat-pendapat orang luar yang bisa mengancam ketahanan negara. Negara Indonesia udah terbebas belum dari ancaman-ancaman dari luar atau dari dalam? Aku belum. Makasih atas waktunya. Banyak di antara kita yang masih bertanya-tanya tentang apa sih ketahanan nasional itu. Jadi, ketahanan nasional itu kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan serta kesatuan bangsanya dari ancaman, tantangan, serta hambatan yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri, yang secara langsung ataupun gak langsung itu bisa membahayakan identitas, integritas, sama kelangsungan hidup bangsa tersebut. Nah, terus emang perlu suatu bangsa itu, suatu negara itu memiliki ketahanan nasional? Ya, perlu, karena ketahanan nasional itu sangat penting bagi sebuah negara dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada. Dua ketahanan nasional sendiri itu persatuan sama kesatuan. Sedangkan sebuah negara itu kan bisa bertahan kalau di dalamnya itu ada persatuan dan kesatuan. Kita bisa nyimpul nih bahwa sebuah negara itu bisa bertahan kalau negara itu mempunyai ketahanan nasional. Ada pun 5 dimensi pada ketahanan nasional. Yang pertama, modal politik. Yang pertama merupakan modal politik yang dapat ditinjau secara psikologis dan institusional. Secara psikologis mengenai kepercayaan masyarakat dengan pemerintahnya dalam mengelola sumber daya. Apabila masyarakat tidak percaya, tentu saja pemerintah akan kewalahan dalam memobilisasi masyarakat. Sedangkan secara institusional mengenai institusi demokrasi yang berada di negara tersebut, dalam hal ini adalah partai politik. Tanpa adanya partai politik, kita akan jatuh pada totalitarianisme, kekuasaan absolut. Yang kedua, modal sosial. Konsep yang menekankan pada penandaan hubungan-hubungan sosial, jaringan sosial, norma serta kepercayaan. Apabila modal sosial dalam suatu negara rendah, setiap warga negara tidak akan saling percaya dan bersama menjadi satu Indonesia. Yang ketiga, modal manusia. Kemampuan yang didapatkan seseorang melalui pendidikan. Dari pendidikan, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Dari pengetahuan dan keterampilan tersebut,
kita dapat melakukan sesuatu kegiatan transformatif untuk mengubah kita sendiri maupun sekitar kita menjadi lebih baik dan menjadikan bangsa yang mandiri. Selanjutnya, dimensi keempat yaitu modal budaya. Berarti kompleks dari pengetahuan, kemampuan, seni, dan juga berbagai macam kemampuan lain yang dibutuhkan oleh manusia sebagai anggota dari masyarakat. Tanpa adanya budaya, kita akan menjadi arena untuk dipenetrasi oleh budaya-budaya asing. Oleh karena itu, modal budaya merupakan salah satu dimensi ketahanan nasional. Dimensi berikutnya yaitu modal fisik, suatu hasil atau usaha yang dilakukan oleh manusia yang biasanya untuk membantu kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan modal budaya, modal fisik ini memiliki bentuk nyata dan tangible. Sekarang kita masuk materi selanjutnya yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan negara kita. Ancaman bersifat merombak dan merubah kebijaksanaan, baik bersifat militer maupun non-militer yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman dalam negeri dapat berupa non-militer, yakni berupa kemiskinan, korupsi, masalah sosial budaya, narkoba, dan penyebaran berita hoaks. Mari kita simak video wawancara berikut ini. Tahu ketahanan nasional teh kamu mau jelasin dikit gak apa? Nah, jadi ketahanan nasional teh tentang bentuk tanggung jawab kita kepada negeri dari ancaman-ancaman dari dalam sama luar negeri. Oh iya. Nah, itu salah satu contohnya misalnya ancaman dalam negeri itu ada kemiskinan, korupsi, narkoba. Kebanyakan kemiskinan, kebanyakan Dari banyak kemiskinan itu gimana pendapatnya? ya misalnya punya modal mah ya punya modal mah cari yang lain gitu itunya usahanya ya emang kan nggak punya modal jadi ya udah aja yang adanya aja gitu dilanjutin gitu. Minta pendapat tentang cara mempertahankan negara Indonesia ini seperti gimana dari segi misalnya dari segi yang tadi ancaman-ancaman dan kemiskinan segala macam kan kita lihat kalau dari kemiskinan dari pemerintahnya pun kadang acung tak acung kayak kurang peduli cara mengatasi itu gimana Ya cuma ramainya aja dan saya mah cuma ngikutin gitu ngikutin ke atas gitu sama rakyat iya gitu rakyat jadi semua ngikutin misalnya di atas itu ya gitu di atas gini ya gini gitu kalau saya mah gitu. Cuma ngikutin aja gitu jadi nggak berkuasa lah gitu. kita rakyat mau gimana lagi gitu Iya kan? gitu. Pemerintah Iya. Ngikutin doang bukan dari saya mah gitu. Yang kedua, tantangan bersifat mengunggah kemampuan. Contohnya ada percobaan invasi asing, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, hambatan dan gangguan. Keduanya bersifat melemahkan. Bedanya, hambatan berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan gangguan berasal dari luar. Contoh dari hambatan adalah sikap fanatik terhadap golongan sendiri, juga pendidikan masyarakat yang kurang. Sementara contoh dari gangguan adalah posisi geografis Indonesia yang terletak di antara pertemuan 3 titik lempeng bumi, sehingga menyebabkan Indonesia rentan terjadi gempa bumi. Selanjutnya, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bernegara. Yang pertama, aspek ideologi. Ideologi merupakan nilai dasar yang menjadi cita-cita sebuah bangsa. Bangsa Indonesia menggunakan ideologi Pancasila yang merupakan ideologi unik dibanding bangsa lainnya. Jika ideologi Pancasila tidak tertanam dalam hati dan pikiran, maka ideologi tersebut akan memudar dan mulai gampang dipengaruhi oleh pihak asing. Pengaruh aspek ketahanan nasional dalam kehidupan bernegara. Aspek yang pertama yaitu aspek ideologi. Ideologi merupakan nilai dasar yang menjadi cita-cita sebuah bangsa. Bangsa Indonesia menggunakan ideologi Pancasila yang merupakan ideologi unik dibanding bangsa lainnya. Jika ideologi Pancasila tidak tertanam dalam hati dan pikiran, maka ideologi tersebut akan mati
memudar, dan mulai gampang dipengaruhi oleh pihak asing. Yang kedua ada aspek politik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi dasar politik dalam negeri maupun luar negeri bangsa Indonesia. Politik luar negeri bangsa Indonesia bersifat bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia berhak menolak intervensi dari luar maupun berhak untuk tidak memihak. Dan aktif berarti Indonesia untuk bergaul dalam pergaulan internasional secara aktif dan tidak hanya menjadi objek saja. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Bangsa Indonesia menggunakan sistem ekonomi kerakyatan yang berarti setiap warga negara Indonesia berhak untuk berpartisipasi dalam roda perekonomian bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dari bangsa Indonesia yaitu menyejahterakan rakyat. Selanjutnya ada aspek sosial budaya. Budaya nasional adalah gabungan budaya lokal dan budaya asing yang disatukan untuk menjadi budaya nasional bangsa Indonesia. Jika budaya nasional bangsa Indonesia tidak kuat, maka akan susah terintervensi bangsa asing, sehingga budaya nasional tersebut dapat luntur dan Indonesia dapat kehilangan identitasnya. Yang terakhir ada aspek hankam. Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kesimpulan yang kami dapatkan, yang pertama ada ketahanan nasional ialah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan identitas bangsanya dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar negeri. Terdapat 5 dimensi ketahanan nasional, yaitu yang pertama ada modal politik, modal sosial, modal fisik, modal manusia, dan modal budaya. Ancaman dari ketahanan nasional dibagi menjadi 2, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Contoh ancaman adalah sebuah kemiskinan. Contoh tantangan ketahanan nasional adalah percobaan invasi asing, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hambatan ketahanan nasional bersifat melemahkan yang berasal dari dalam negara itu sendiri, contohnya sifat fanatik terhadap golongan itu sendiri. Lalu ada gangguan ketahanan nasional bersifat melemahkan dan berasal dari luar bangsa itu, contohnya posisi geografis Indonesia. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bernegara yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hankam. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.